wabarakatuh. Apa kabarnya calon pengusaha? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda Mita kembali menyapa teman-teman yang sedang belajar di rumah melalui video pembelajaran. Nah, kali ini Bunda Mita akan mengajarkan kembali pelajaran fikih pada pelajaran pertama, yaitu tentang mandi wajib. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas 4 sub pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian mandi wajib, yang kedua, tanda-tanda balik bagi perempuan, yang ketiga, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid, dan yang keempat, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, selanjutnya kita masih ada 2 sub pembelajaran, yaitu tentang hukum mandi wajib bagi perempuan yang sedang haid, dan yang kedua, tata cara mandi wajib atau mandi besar. Tetapi sebelum kita masuk materi, kita tepuk PPK dulu ya teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak tepuk PPK-nya? Jangan-jangan sudah pada lupa nih karena kelamaan di rumah. Kita tepuk PPK sama-sama ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman. Semoga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu dan mempelajari materi-materi tentang agama Islam. Nah, kemarin pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang akan bertambah satu tujuan pembelajaran lagi, yaitu agar teman-teman, khususnya teman-teman bunda yang perempuan, dapat mengetahui hukum dari mandi wajib dan tata cara mandi wajib. Langsung saja ya, kita masuk pada sub pembelajaran yang kelima, yaitu tentang hukum mandi wajib. Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Nah, maka dari itu, bagi seorang perempuan yang apabila telah selesai masa haidnya atau sudah suci dari hadas besar, maka sebaiknya segera mandi wajib atau mandi bersih untuk membersihkan hadas besar yang ada pada diri kita. Mandi setelah haid ini biasanya kita sebut mandi besar atau juga lebih sering disebut mandi wajib. Nah, mandi besar ini yaitu dengan cara menyiramkan air dari kepala atau dari rambut sampai dengan ujung kaki. Mandi besar bertujuan untuk menyucikan kita atau menyucikan diri kita dari hadas besar selama masa haid, karena pada saat kita sedang haid atau khususnya untuk perempuan yang sedang haid, itu akan keluar darah kotor dari tubuh seorang perempuan. Nah, biasanya itu berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. Bahkan ada juga yang mengalami masa haidnya lebih dari 1 minggu. Diwajibkannya mandi setelah haid ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid, dan apabila sudah bersih atau sudah selesai, maka mandilah lalu sholatlah. Nah, dari hadis tersebut maka diambillah kesimpulan bahwasannya seorang wanita atau seorang perempuan yang sedang mengalami haid, apabila telah selesai masa haidnya, maka sebaiknya langsung melaksanakan mandi wajib atau mandi besar. Setelah mengetahui hukum dari mandi wajib, tentunya teman-teman harus tahu juga dong tata cara mandi wajib beserta dengan niat mandi wajib. Akan tetapi sebelum kita berlanjut pada tata cara mandi wajib, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu air yang kita gunakan atau air yang digunakan pada saat mandi wajib. Contohnya, airnya harus suci dan menyucikan, seperti air yang
di dalam bak itu harus benar-benar suci, bukan air yang sudah dipakai mandi wajib sebelumnya atau air yang sudah dipakai wudhu sebelumnya, tapi air yang benar-benar belum terpakai atau benar-benar suci. Jadi kita harus memastikan apakah air yang kita gunakan mandi wajib ini benar-benar suci atau tidak. Selain itu, mandi wajib ini tidak boleh kita lakukan melewati atau berlalu dari sholat fardu. Contohnya pada saat di siang hari. Nah, teman-teman sudah bersih nih, terus sudah memasuki waktu zuhur, akan tetapi teman-teman belum mandi wajib. Nah, sudah melewati nih waktu zuhur, sudah memasuki waktu asar. Ternyata teman-teman juga belum mandi wajib. Maka pada saat itu kita sudah tergolong orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena pada saat itu kita sudah bersih dari hadas, akan tetapi kita belum melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Sehingga membuat kita meninggalkan sholat wajib atau sholat fardu yang hukumnya wajib atau harus kita laksanakan. Jadi untuk teman-teman bunda, khususnya yang perempuan, apabila masa haidnya telah selesai, sebaiknya segera melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Nah, untuk tata cara mandi wajib, kita simak sama-sama ya video berikut. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih toharah. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul Musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia. Sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi SAW ketika beliau di rumah. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi, thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'ri, thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi, thumma yufidul ma'a 'ala jildihi kulli. Yang artinya bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih, fa'afragha 'ala yadayhi, فغسلهما مرتين أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده
ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, niat mandi wajib setelah haid untuk perempuan. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi faradan lillahi ta'ala. Dan untuk niat mandi wajib yang ini dihafalkan untuk laki-laki ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari faradan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membahas materi yang ada di pelajaran yang pertama. Nah, untuk tugasnya ada di halaman 18 bagian B dan bagian C. Tugas yang kedua, silakan teman-teman hafalkan niat mandi wajib khususnya untuk perempuan, niat mandi wajib bagi perempuan yang sedang haid, dan yang untuk boys yaitu niat mandi wajib. Silahkan teman-teman mengirimkan hafalan niat mandi wajib melalui voice note di WhatsApp. Berikutnya, kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang hitan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan orang lain, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.